Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah salah satu nabi yang bernama Nabi Soleh. Namun sebelum itu, apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah nabi dan rasul? Perlu kalian ketahui bahwa nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Total terdapat 124.000 nabi dan 312 rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 nabi dan rasul. Lalu apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Secara bahasa, nabi diartikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita. Hanya saja nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitarnya dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah. Nabi berasal dari istilah naba yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi, sedangkan Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua Rasul adalah merupakan nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Secara singkat, nabi adalah seseorang yang menerima wahyu Allah namun tidak diwajibkan untuk disampaikan, sedangkan Rasul atau utusan adalah seseorang yang menerima wahyu Allah dari malaikat Jibril namun diwajibkan atau disampaikan kepada umatnya dan juga keluarganya. Nabi Soleh alaihissalam adalah salah satu di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Soleh adalah nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Soleh merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehancuran kaum 'Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Soleh alaihi salam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Soleh alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Soleh yaitu Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Asir bin Aram atau Iram bin Sem atau Sem bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Soleh alaihissalam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Tsamud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Soleh alaihissalam adalah Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Soleh alaihissalam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim. Semasa hidupnya, Nabi Soleh alaihissalam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Soleh alaihissalam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduknya, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Tsamud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr yang artinya, dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Quran surah Al-Fajr ayat 9. Kaum Tsamud yang menjadi target dakwah dari Nabi Soleh adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Tsamud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu diketahui kaum Tsamud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya
kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Soleh karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Soleh mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Soleh alaihi salam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Tsamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka sampai selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Tsamud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah. Oleh karena itu, alasan tersebutlah Allah mengangkat Nabi Soleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Soleh alaihi salam mulai menyeru kepada kaumnya, kaum Tsamud, tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Soleh alaihi salam dipimpin oleh Jundad bin Amr bin Lahdab bin Lubaid bin Jawas. Junda bin Amruh adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Tsamud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Soleh alaihi salam dipimpin oleh Tu'ab bin Amruh bin Lubaid Al-Habab dan Rabbab bin Sahir bin Julmas. Tu'ab dan Rabbab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Soleh hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Tu'ab dan Rabbab berpendapat bahwa Nabi Soleh terkena sihir. Mereka tidak menerima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh. Selain itu, Nabi Soleh juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Dijelaskan oleh para mufassir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Soleh alaihi salam kepada kaum Tsamud yang menentang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Soleh alaihi salam pun menyanggupi permintaan kaum Tsamud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Soleh keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama seperti yang disebutkan oleh kaum Tsamud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Tsamud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Soleh. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Soleh. Maka bersabdalah Nabi Soleh alaihi salam, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kaum ditimpa azab yang dekat. Quran Surah Hud ayat 64. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kaum akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 156. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Soleh alaihi salam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina itu. Bahkan Nabi Soleh mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian.
Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Soleh bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Para kaum Tsamud yang menentang Nabi Soleh merasa kesal karena banyaknya ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. Dua wanita tersebut adalah Sobub binti Mahya bin Zuhair al-Muhtar dan Unaizah binti Ghunaim bin Baynas. Unaizah merupakan istri dari Tu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang dari Nabi Soleh alaihi salam. Unaizah dan Tu'ab memiliki 4 seorang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Mahraj bin Mahya apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka mengawasi ketika unta betina itu sedang minum air di mata air, lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam sangatlah sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok menentangnya. Nabi Soleh pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Soleh, bahkan menentang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Soleh alaihissalam pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab, seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud. Allah berfirman yang artinya, maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Soleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran surah Hud ayat 65. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Tsamud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit maka datanglah azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahsyat kepada kaum Tsamud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Soleh pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Soleh yang selamat kecuali Kalbah binti Asal. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut, namun setelah minum Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Soleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Soleh dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Tsamud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Cukup sekian video kali ini.
Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang apa yang terjadi pada kaum Samud yang ingkar itu, yang tidak percaya tentang kerasulan Nabi Soleh. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.